Halo, balik lagi ke Santekno. Sebelumnya ada tutorial tentang mutex pada postingan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan, bagaimana si tutorial untuk mutex ini ada yang berbeda atau ada function, tambahan selain mutex yang biasa, yaitu rw mutex. Rw mutex ini bisa dilihat di, eee halaman Santekno, tutorial Golang di sini. Di situ ada beberapa tutorial. Nah, untuk terkait RW-Mutex ini, di postingan ini kita lihat bahwa di dalam mutex itu ada RW-Mutex. Nah, itu apa perbedaannya? Jadi perbedaannya ini lebih kepada saat locking sama unlock-nya. Jadi ketika kita ngeset suatu variabel. Nah, kita nanti biasanya melakukan langsung, mutex lock, tetapi kalau kita menggunakan rw-mutex, ini berarti kita menggunakan pada saat kita mau ngeset, berarti kita harus melakukan rw-mutex atau, di sini untuk nge-write-nya. Sehingga ketika kita melakukan lock itu hanya proses untuk nge-write-nya saja, tetapi pada saat mau nge-read-nya dia tidak di-locking gitu. Nah, di sini mutex ini, eee, prosesnya itu, akan bermasalah ketika kedua kedua locking-nya atau RW ini terus dijalankan secara bersamaan. Maka di sini harus kita bedakan yang mana, untuk membaca, yang mana untuk menulis. Sehingga nanti pada saat, locking, unlock-nya itu kita tidak saling berbenturan. Nah, bagaimana cara implementasinya? Bisa kita lihat di sini implementasi kodenya, bisa kita copy aja, nih. Untuk counting, kita copy, yang mana kita memiliki struct counting, dan kita melakukan menginisialisasi rw-mutex, lalu counting atau total count yang akan kita ganti atau akan kita tambahkan nanti variabel ini yang akan bertambah. Lalu nanti kita buat satu function method add, yang mana add ini digunakan nantinya untuk menambahkan. Selanjutnya yaitu get. Get ini juga nanti yang digunakan untuk mengambil data. Nih di sini R. Kenapa di sini R? Kenapa di sini log? Atau bisa kita bilang RW log, bisa. Ini tuh R log saja, berarti ini menggunakan write-nya pas saat ngeset. Tetapi ketika kita mengget data berarti si read-nya yang kita log. Nah, ini function-functionnya. Selanjutnya kita buat main functionnya. Main functionnya seperti ini. Sama seperti halnya di tutorial sebelumnya, yaitu kita akan melakukan iterasi sebanyak 1000 gurutin. Kita inisialisasi 1000 gurutin, lalu kita count-nya ditambahkan terus menerus, lalu kita get secara keseluruhan di sini. Nah, kita coba jalankan. Oke. Nah, dilihat bahwa ini tidak akan berurutan, tetapi final count-nya 1000. Lihat pada count yang di atas, berarti ini dia ngeprint atau mencetak pada saat dia berjalan si gurutinnya. Dilihat yang terakhir yang dicetak itu sebenarnya di 917, tetapi secara count keseluruhan si
variabel total count ini tetap 1000. Karena apa? Karena kita hanya melock di bagian write-nya. Tapi pada saat nge-get, dia masing-masing. Tapi di akhir, saat nge-get count-nya lagi, dia memastikan bahwa count yang terakhir itu sudah berjalan atau gurutin yang terakhir itu sudah selesai untuk mengeksekusi. Gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa count ini tidak akan beraturan dan tidak akan berurutan, tetapi di hasil akhirnya sama, yaitu 1000. Sama halnya dengan tutorial sebelumnya, yaitu lock and lock yang dipakai, tetapi kalau ini RW lock itu dia hanya saat melakukan set lockingnya saja. Ketika ngegetnya dia berbeda melakukan lockingnya, sehingga dia menggunakan dua lock. Nah, di sini ada kesimpulan dari tutorial sini, yaitu RW mutex dan mutex itu sebenarnya kebutuhannya sama, yaitu mengkondisikan locking dan unlocking proses di mana kita akan melakukan membaca dan menulis pada suatu variabel agar tidak saling berebutan jika kita gunakan gurutin. Nah, tetapi ada hal yang berbeda di antara dua ini, yaitu ada sisi kelemahan dari RW mutex, yaitu dari sisi performance, sehingga akan lebih lambat karena penggunaan locking yang membutuhkan proses yang lebih lama. Kenapa? Karena di sini lockingnya itu ada dua, saat nge-write dan saat nge-lock, sehingga proses dan performance-nya pun nantinya akan semakin lama dan prosesnya pun akan membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang dengan mutex yang satu ini. Begitu. Baik, ini tutorial untuk mutex. Jangan lupa teman-teman terus tonton tutorial-tutorial Golang di Santekno. Bye.